Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awake masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wal khul'u jaizun ala iwadin ma'lumin. Ki membahas masalah khulu'. Khulu' iki pengertiannya bagaimana? Furqatun bi iwadin maksudin. Jadi khulu' iku pisahnya suami dan istri dengan iwat yang telah dituju. Jadi nantinya khulu' iku terjadi dari pihak perempuan meminta supaya laki-laki iki menceraikan dia, menghulu' dia. Nah, engko dengan adanya imbalan. Jadi misalkan ada seorang istri yang sudah tidak kepengen berumah tangga dengan Zaid misalkan. Nah, terus istri iki mau akhirnya memberikan uang 1 juta, nantinya suami iki pisah dengan istri. Sudah tidak lagi suami istri lagi, sudah tidak lagi pasangan suami istri. Nah, itu dengan adanya iwat. Nah, wal khul'u utawi khulu' jaizun iku wenang. Oleh wenang ala iwadin ing ngatasé ganti maklumin ingkang den ngaweruhi. Jadi khulu' itu bisa sah ketika nantinya iwatnya iku sudah maklum. Jadi misalkan ada seorang istri kepengen khulu' karena dia sudah tidak betah berumah tangga dengan Zaid, akhirnya dia minta dengan Zaid khulu'. Nanti Zaid menceraikan istrinya iki dengan imbalan misalkan 1 juta. 1 juta dari istri diberikan kepada Zaid. Terus nanti di khulu' wes pisah, bukan suami istri lagi. Jadi khulu' itu terjadi dengan adanya iwat yang maklum. Berapa nanti imbalannya? 1 juta misalkan. Nah, itu khulu'. Beda dengan talak. Nek talak itu biasanya yang punya kuasa adalah suami. Tanpa adanya iwat, tanpa adanya uang 1 juta pun suami bisa mentalak. Tapi nek khulu' iku harus adanya imbalan, adanya misalkan 1 juta dari istri atau 2 juta atau 3 juta, tergantunglah istri ki mau. Wa tamliku lan miliki bihi sebab khulu' sapa al mar'atu sapa wong wadon. Olehmu miliki mau nafsaha ing awak dhewene mar'ah. Jadi ketika nantinya seorang istri atau seorang perempuan sudah menghulu, maka dia sudah memiliki dirinya sendiri. Wala raj'ata lan ora ana raj'ah iku maujud. Lau kedue zauj alaiha ing ngatasé zaujah utawa mar'ah. Ketika nantinya sudah hulu, sudah melakukan akad hulu, seorang perempuan memberikan 1 juta kepada Zaid agar nantinya pasangan ini sudah pisah. Dengan adanya khulu' 1 juta iki mau. Lah ketika sudah khulu' yang dengan adanya iwat maklum 1 juta ini, maka tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi illa binikahin kejaba kelawan nikah. Sifatnya nikah jadidin engkang anyar. Kecuali memang kalau adanya akad nikah yang baru. Jadi khulu' itu terjadi ketika nantinya sudah terjadi, itu sudah bukan pasangan suami istri lagi. Istri sudah memberikan 1 juta, pengen khulu', terus akhirnya suami pisah dengan istri. Nah, ketika sudah begitu maka suami istri ini tidak bisa kembali lagi kecuali dengan akad nikah yang baru. Beda dengan talak. Nek talak kan ada talak 1, 2, dan 3. Nek talak 1, 2 masih bisa kembali lagi rujuk selama masa iddahnya belum berakhir. Tapi nek talak 3 ya kudune nanti harus adanya akad nikah yang baru. Nah, ini bedanya. Bedanya nek talak masih ada talak 1, 2, 3. Nek khulu' ketika sudah terjadi khulu' ya wes pisah. Kepengen kembali lagi. Misalkan terjadi ngono, ya wes akad nikah lagi. Jadi dalam khulu' itu biasanya terjadi di masyarakat kita karena mungkin amit sewu mungkin suami nggak mau kerja, istri yang kerja cari duit, akhirnya istri kepengen khulu' aja, pengen pisah saja dengan laki-laki model kayak gitu. Atau misalkan suami sering melakukan KDRT amit sewu, kekerasan dalam rumah tangga, sing istri nggak betah, setiap hari jadi
sasaran tinju misalkan. Karena gak betah akhirnya kepengen pisah dengan suami. Nah ini pisah dengan suami, ya aku mau solusinya adalah khulu. Seorang istri memberikan uang misalkan, biar supaya nih seorang laki-laki mau berpisah dengan dia. Kalau kadang kan nggak mau, tapi kalau diberi imbalan, ternyata malah mau. Nah itulah khulu. Nah, atau misalkan terjadi lagi karena apa? Suami sudah tidak cinta lagi alias selingkuh. Terus si istri gak betah daripada hidup dengan laki-laki model kayak gini, selingkuh, akhirnya khulu. Terus akhirnya seorang istri memberikan uang 2 juta misalkan kepada laki-laki tersebut, terus minta khulu. Wes pisah. Nah, kepengen kembali lagi, ya wes nanti harus adanya akdun nikah. Harus adanya akad nikah lagi yang baru. Nah, ini mulane ketika nantinya di rumah tangga kita berusaha jangan sampai adanya terjadi khulu. Jangan sampai terjadi khulu. Kalaupun memang terjadi khulu, itu memang kalau bisa memang terpepet atau terpaksa. Artinya tadi ketika memang kalau bisa jangan sampai terjadi khulu. Dipertahankan rumah tangga nih kalau memang terpaksa atau kepepet, misalkan seorang istri sering di KDRT, kekerasan dalam rumah tangga oleh suami, ya wes seorang istri umumnya kan pasti gak betah, ya wes minta khulu gak apa-apa. Atau misalkan suami gak mau nafkahi, gak mau cari duit, sedangkan istri yang cari duit, ya wes minta khulu gak masalah, itu mau. Jadi aku mau khulu adalah solusi ketika nantinya seorang istri punya masalah dengan suami. Nggak mau menceraikan suami ki mau. Tapi kalau seandainya dikasih imbalan uang misalkan, terus akhirnya mau mau berpisah dengan istri, ya wes khulu aja mau, solusinya seperti itu. Jadi di masyarakat kita memang terkadang ada yang masih melakukan KDRT ataupun misalkan nggak mau menafkahi istri. Sedangkan istri sudah nggak betah gitu mau. Mulanya dalam rumah tangga itu gak cukup yang namanya rumah mewah, tapi nggak cukup juga yang namanya mobil mewah. Tapi rumah tangga itu butuh yang namanya kedewasaan, bisa memahami dan musyawarah ketika ada suatu permasalahan, bukan dengan cara kekerasan. Nah, itu penting dalam rumah tangga seperti itu. Waya juzulan wenang opal khulu apa khulu. Oleh wenang khulu mau fituhri ing dalem suci wa fil haidilan ing dalem haid. Wayal haku lan walayal haku lan ora ketemu al mukhtaliata ing wadon kang tambah khulu apa tolak apa tolak. Jadi nantinya dalam khulu sendiri ku terserah apa dilakukan dalam keadaan istri haid ya monggo, istri suci ya terserah. Nah ini bedanya dengan talak. Nek talak kan yang punya kuasa adalah seorang suami. Lah talak itu tanpa adanya imbalan bisa terjadi. Tanpa istri memberikan uang 1 juta, 2 juta atau 3 juta kepada suami, tetap suami bisa mentalak. Nah perbedaannya talak itu tidak diperbolehkan ketika seorang istri dalam kondisi haid. Jadi seorang istri haid ditalak itu tidak boleh. Beda dengan khulu. Nek khulu itu ada imbalan. Misalkan seorang istri memberikan uang 1 juta kepada suami, terus akhirnya pisah. Dan bedanya khulu lagi, khulu itu tidak memandang apakah seorang istri masih keadaan haid ataupun tidak, tetap gak masalah. Wala yakunu haraman, tidak haram. Jadi khulu itu tidak memandang apa statusnya mau seorang istri haid ataupun suci, tetap gak masalah. Lah itu ada perbedaan antara khulu dengan talak. Lah nek talak memang biasanya yang pegang kuasa adalah suami. Lah sedangkan suamiku terkadang memang nggak mau mentalak. Tetapi kalau di khulu malah mau, karena khulu itu ada imbalane. Nah, misalkan terjadi seperti itu. Seorang istri yang kaya kepengen pisah. Pengen pisah dengan suami karena sering di KDRT, memberikan uang 5 juta misalkan. Akhirnya seorang laki-laki pengen daripada hidup dengan perempuan gini mending khulu aja dapat 5 juta. Mungkin ada yang berpemikiran seperti itu.
Lah ikulah khulu. Di masyarakat kita mungkin menjadi solusi ketika nantinya ada seseorang perempuan yang sering di KDRT atau mungkin punya masalah dengan suami, mungkin karena suami selingkuh dan lain-lain. Nah, itu mungkin solusi. Nah, tapi pertahankan, usahakan dalam rumah tangga itu dipertahankan kalau bisa sampai surga. Mugi-mugi rumah tangga manfaat barokah sakinah mawaddah. Tapi kalau memang terpaksa, ya monggo khuluk silakan ki mau. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun wa talaqu durbani. Jadi iki ada pembahasan masalah talak atau cerai. Nah, jadi dalam pernikahan itu terkadang bisa terjadi talak atau cerai, mungkin karena sebab selingkuh, mungkin atau sebab lain. Qauluhu faslun utawi kono fasal suci. Wa talaqu utawi talak atau pegat iku dorbani iku rong macem. Jadi talak sendiri ku ada dua macam. Pertama sorihun, rupane talak soreh, wa kinayatun lan talak kinayah. Jadi dalam talak sendiri atau cerai iku ada dua. Pertama talak soreh, kedua talak kinayah. Nah, talak soreh dan kinayah iku perbedaannya apa? Fasorihu mongko utawi talak soreh iku salah satu alfadin iku telu pira-pira lafat. Rupane lafat telu mau at-tolaqu rupane lafat tolak wal firaqu lan lafat firaq wasirahu lan lafat sirah. Jadi talak soreh iku ada tiga lafat. Lafat talak, tolak tuki, saya mentalak kamu, atau farok tuki, misalkan saya misah dari kamu. Wasirah dan lafaz sirah juga bisa. Jadi di Indonesia biasanya saya mentalak dirimu itu sudah masuk lafaz talak soreh. Lah talak soreh itu perbedaannya dengan kinayah. Wala yaftakiru lan ora buta apa sarihut tolaki apa soreh tolak ora buta ilan niati maring niat. Jadi dalam talak soreh, talak yang benar-benar lafatiku menunjukkan talak, itu tidak butuh yang namanya niat. Jadi misalkan ada seorang laki-laki mengucapkan talak kepada istrinya, saya mentalak dirimu. Itu tanpa adanya niat talak, itu sudah jadi talaknya. Jadi makanya jangan bermain-main dengan lafaz talak. Nah, repot ketika nantinya ada seorang laki-laki yang mengucapkan lafaz talak soreh kepada istrinya, tapi dia mengatakan iku niate tidak talak, tapi cuman sekedar guyon atau acting misalkan. Jadi misalkan laki-laki mengucapkan kepada istrinya, saya mentalak dirimu, iku jelas-jelas lafate benar-benar soreh kalau itu talak. Tapi ketika nantinya suami terus mengatakan niatku enggak talak kok, niatku cuman guyon, itu tetap jadi talak karena lafate sudah soreh. Jadi lafate soreh meskipun dia mengatakan niatnya tidak talak, itu tetap jadi talak. Lah ikulah talak soreh, jangan dibuat main-main. Lah bedanya kinayah bagaimana? Wal kinayatu tawi talak kinayah iku kullu lafdin iku saben-saben lafat ihtamala ingkang mengku apa lafat oleh mengku mau atolako ing talak wa ghairahu lan liyane talak. Lah beda dengan talak kinayah. Nek talak kinayah iku lafat yang kemungkinan bisa menjadi talak dan bisa juga menjadi selain talak. Iku kinayah. Jadi lafate iku masih kemungkinan talak, masih kemungkinan tidak. Jadi perbedaannya talak kinayah dengan sore. Nek kinayah iku talake memang bener lafate kemungkinan bisa terjadi talak, kemungkinan tidak. Contohnya misalkan gini, seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Dek, kamu pergi ke rumah orang tuamu bersama pakaianmu semua kamu bawa ke orang tuamu." Lah, kata-kata itu kan suatu kata-kata yang bisa kemungkinan terjadi talak kinayah. Bisa kemungkinan tidak terjadi talak, cuman sekedar pergi. Nah, kata-kata itu jadi suami menyuruh istrinya mengemasi semua pakaian barang-barangnya terus pergi ke orang tuane dan tidak perlu kembali. Nah, itu kan ada kemungkinan iku lafat iku memang
bisa terjadi talak, bisa kemungkinan tidak terjadi talak, cuman sekedar diusir. Nah, makanya talak kinayah iku, talak sing remang-remang belum jelas lafate koyok ngoten iku butuh yang namanya niat. Kalau memang seorang suami kok niat, benar-benar niatnya kepengen mentalak istri dengan menggunakan lafat kinayah tersebut, terjadi talak. Tapi nek niatnya tidak talak, ya wes nggak terjadi talak. Jadi seorang suami mengatakan kepada istri, dek kamu pergi ke orang tuamu, semua pakaianmu kamu bawa semua, nggak usah kembali ke sini. Kalau niatnya itu memang talak, ya jadi talak. Tapi kalau niatnya tidak talak, ya nggak jadi talak. Ikulah kinayah. Lafate bisa kemungkinan talak, bisa kemungkinan tidak. Beda dengan talak soreh. Talak soreh itu benar-benar lafate talak. Saya mentalak dirimu, saya menceraikan dirimu. Iku jelas-jelas lafate bener-bener soreh. Lah, iku meskipun toh tanpa niat guyon misalkan, bercanda misalkan, tetap jadi talak. Nah, beda talak kinayah dengan talak soreh. Mulane wayaf takirulan buto apa talak kinayah buto ilan niyati maring niat. Talak kinayah butuh niat. Nek niatnya memang terjadi talak, ya talak. Nek niatnya enggak talak, ya berarti tidak terjadi talak. Wanisa utawi pira-pira wong wedok fihi ing dalem talak iku dorbani iku rong macem. Lah perempuan dalam permasalahan talak itu ada dua model, dua macam. Dorbun utawi sak macem fitolaki hina iku tetep ing dalem talake nisa. Lah mulane sunnatun rupane talak sunnah, wa bid'atun lan talak bid'ah. Lah pengertiannya bagaimana? Wahuna utawi bid'ah iku zawatul haidi, iku pira-pira wong wadon kang duweni haid. Wahuna utawi dorpun iku zawatul haidi. Wahuna utawi dorpun iku zawatul haidi, iku pira-pira wadon kang duweni haid. Jadi nantinya ada kalane perempuan iku ketika tertalak iku masuk pada sunnah, ada kalane masuk pada bid'ah. Jadi nek sing sunnah iku diperbolehkan, tapi nek sing bid'ah iku tidak diperbolehkan. Lah pengertiannya bagaimana? Fa sunnatu mongko utawi talak sunnah iku ayyukia, iku yen to nibaake sapa zauj, nibakno atolak ing tolak. Oleh nibakno mau fituhrin ing dalem suci, ghaira mujami'a engkang ora den jima. Ghaira mujami'in engkang ora jima. Jadi nantinya ana kalane perempuan iku ditalak dalam keadaan suci, tidak dijima fihi ing dalam tuher. Misalkan ada perempuan posisine ditalak iku dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan dijima. Iku boleh. Nah, tetapi nantinya permasalahannya ketika ada perempuan ditalak, posisinya tidak dalam keadaan suci dari haid, tidak suci dari nifas misalkan. Wal bid'atu utawi talak bid'ah iku ayuki, iku yen to nibakake sapa zauj atolako ing talak. Nibakno fil haidi ing dalem haid. Sing kedua, ketika ada seorang laki-laki mentalak istrinya dalam keadaan haid, iku tidak diperbolehkan. Iku maksudnya apa? Talak haram. Lah iku dalam syariat wa aradal musanna bisunnati atolak wal jaiz wal bid'ah atolakul haram. Jadi maksudnya talak sunnah sing atas mau iku talak yang diperbolehkan. Adapun talak sing bid'ah iku talak yang tidak diperbolehkan. Maksudnya ketika talak yang atas mau iku diperbolehkan terjadi ketika ada suami mentalak istrinya dalam keadaan istri iku suci, tidak dalam keadaan haid dan juga tidak dalam kondisi dijima. Beda dengan yang kedua, ketika seorang suami mentalak istri dalam keadaan haid iku tidak diperbolehkan. Tunggulah sampai haid iku selesai. Au fiturin uta ing dalam suci, jamaah engkang jima sapa zauja ing zaujah fihi yang dalam tuhur. Atau kasusnya perempuan kondisinya suci, tidak haid, tetapi
dalam keadaan seorang laki-laki ku jima dengan istrinya. Lah, posisi jima dalam istrinya itu nantinya ketika nantinya kok meskipun belum haid alias dia mau posisi suci, itu tetap tidak diperbolehkan. Jadi ada dua kemungkinan ki. Talak sing bid'ah, talak sing haram iki ketika nantinya ada seorang laki-laki mentalak istri dalam keadaan haid. Iku pertama. Kedua, ada kalane seorang laki-laki mentalak istri dalam keadaan suci namun posisi jima bersetubuh, iku yang juga tidak boleh mau. Lah mulane ketika mentalak istri kita lihat posisinya haid atau tidak. Iku juga penting. Nek dalam keadaan haid tunggulah sampai haid iku selesai. Wa dzarpun utawi samacem laisa iku ora ana apa dzarpun fitolaki hina ing dalem tolake nisa. Wa dzarpun utawi samacem laisa iku ora ana fitolaki hina ing dalem iku ing dalem tolake nisa. Apa sing ora ana sunatun apa sunah wala bid'atun lan ora bid'ah. Lah, tapi dalam pembahasan ini nantinya juga ada perempuan yang ditalak tidak masuk dalam kondisi sunnah atau diperbolehkan dan juga tidak dalam keadaan bid'ah atau tidak diperbolehkan. Jadi tidak maksudnya dia iki mau tidak bisa masuk dalam kondisi sing atas tadi. Nah, iki siapa saja? Pertama wahuna utawi dorbun laisa mau dorbun iku arbaun iku papat. Rupane as-saghiratu rupane bocah cilik. Jadi nantinya ada perempuan yang ditalak dalam keadaan masih bocah, belum balik. Loh kok bisa-bisa? Mungkin pernikahannya itu posisi perempuan belum balik, belum pernah haid. Misalkan ada perempuan umur 7 tahun dinikah oleh laki-laki. Memang ada ulama yang mengatakan pernikahan itu tidak dibatasi dengan balik. Jadi misalkan kok belum balik umur 7 tahun, 8 tahun nikah, itu tetap boleh. Aslinya seperti itu. Sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Tapi juga nantinya ada sebagian ulama yang mengatakan dibatasi dengan balik. Lah misalkan ada di masyarakat laki-laki menikahi perempuan yang belum balik. Misalkan umur 7 tahun lah katakanlah. Lah, ketika nikah seperti itu ternyata baru 1 bulan, terus ditalak. Nah, itu tidak masuk talak yang sunnah tadi, dan juga tidak masuk talak yang bid'ah tadi. Nah, jadi maksudnya terkadang memang terjadi ada talak yang memang terjadinya itu perempuan belum balik. Wong jenenge pernikahan kan terkadang tidak dibatasi dengan umur di masyarakat kan. Tidak membatasi dengan balik, ada yang seperti itu. Tapi dari pemerintah sendiri memang talak itu dibatasi dengan tapi dari pemerintah sendiri nikah itu dibatasi dengan umur. Lah, sing kedua wal ayisatu lan wadon kang monopaus. Wadon perempuan yang memang allati inqata haiduha. Haidnya itu sudah terputus. Artinya ketika ada perempuan yang sudah tidak pernah keluar darah haid lagi atau menopause. Ya, itu terkadang ada yang umur 50 sudah tidak keluar haid, ada yang umur 60, ada yang 70, beda-beda. Misalkan ada perempuan umur 60 lah, sudah tidak keluar darah haid. Sudah tidak pernah keluar darah haid. Terus ditalak oleh suami. Itu juga tidak masuk talak bid'ah dan juga tidak masuk talak sunnah. Sing ketiga adalah wal hamilu, wong wadon sing matang. Iki juga sama. Tidak masuk bagian talak sunnah dan juga tidak masuk talak bid'ah. Jadi mulane ketika nantinya ada perempuan posisinya hamil atau dia iki mengandung anak. Iku repot ketika ditalak oleh suami, mesake. Karena apa? Seorang perempuan yang kondisinya hamil itu terkadang memang kita perlu kasih sayang dengan mereka. Kadang memang beliau itu terkadang memang nantinya ketika anak lahir butuh biaya sangat banyak dan kita sebagai laki-laki memang perlu merawat anaknya nanti bagaimana dan lain-lain. Makanya pikirkan dulu ketika mentalak istri.
posisinya dalam keadaan hamil, iku nanti anak sing lair gimana. Wal mukhtali'atu lan wadon kang amrih khulu allati rupane mukhtali'a lam yadkhul engkang durung jima sapa zauj biha kelawan allati. Sing keempat adalah ada perempuan yang ketalak khulu. Ada yang perempuan yang minta khulu tapi belum dijima. Jadi kemarin kan kita sudah bahas masalah khulu. Khulu adalah permintaan seorang istri kepada suami kepengen pisah dan istri memberikan imbalan misalkan 1 juta. Nah, ketika terjadi khulu tersebut, suami belum pernah menjima istri, maka ini tidak masuk talak soreh, tidak masuk talak sing sunnah dan juga tidak masuk talak sing bid'ah. Jadi keempat-empatnya iki repot nantinya. Ketika ada anak kecil yang belum balik ditalak, bagaimana kondisinya? Ketika ada perempuan yang sudah tidak keluar haid, iku ketika sudah tua demikian ditalak, iku bagaimana kondisinya? Atau yang hamil atau yang mukhtaliyah allati lam tadkhul biha. Makanya pikirkan dulu ketika nantinya sebelum nikah, jangan sampai nanti ketika nikah terjadi talak. Usahakan pertahankan rumah tangga, mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah.